샛별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Binawan, dari kelompok 17, dari Prodi Farmasi, ingin memperkenalkan nama saya sendiri adalah Rifat Badurrahman Akbar dengan nomor NIM 0722111062. Perkenalkan, nama saya Muran Cipanen Treto, NIM saya 0722111052. Perkenalkan, nama saya Zabrina Zulfara Cmadina Sulistyo dengan NIM 0722111036. Kita akan mewawancarai Katriken dari Apotek Vanida. Langsung aja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zabrina Zulfara Cmadina Sulistyo, perwakilan dari Universitas Binawan kelompok 17, ingin mewawancarai Katriken tentang seputar kefarmasian. Lanjut ya ke pertanyaan. Kak, bagaimana cara kakak menyampaikan pemakaian obat kepada pasien yang masih awam? Pasien yang masih awam ya. Kalau pasien yang masih awam banyak sih, kayak banyak ininya ya, jenisnya. Kayak misalnya kalau sama pasien yang masih awam, kalau dia orang tua itu kita harus benar-benar care banget, terus hati-hati banget nyampeinnya. Kayak kadang kan kalau orang tua dia kadang suka kayak nggak dengar atau apa, kurang dengar gitu, jadi sampainya pelan-pelan, terus benar-benar yang detail banget, kalau bisa dicontohin karena suka salah pengertian. Takutnya kayak obat-obat kayak pemakaian, kalau dia kurang dengar kan kita kayak suppose gitu kan, pemakaiannya di dubur ya Kak gitu, takutnya dia dengarnya bubur atau gimana. Jadi kalau harus, kalau bisa dicontohin dan benar-benar detail penjelasan, Jelas gitu ya. terus pakai bahasanya juga yang simple aja, jangan yang bahasa-bahasa yang farmasi gitu. Bahasa yang Sehari-hari lah. Terus yang kedua itu tips dan trik dong Kak buat kita anak kuliahan farmasi itu ada kan? Tips dan trik buat kan di kuliah gitu. Ya anak kuliahan farmasi. Pokoknya kalau yang paling penting banget sih, pasti awal-awalnya tuh kayak berat banget, banyak tugas apa segala macam gitu kan. Yang penting jangan putus asa, harus tetap semangat. Pokoknya emang kalau mulai hal-hal yang baru itu pasti buat kita kaget gitu lah ya, tapi itu tantangan. Nggak usah terlalu dipusingin atau gimana gitu, jalanin aja pelan-pelan. Terus kalau bisa, kalau misalnya kalian udah mulai masuk nih semester berapa, kalau emang nanti ada kayak SKS lebih atau apa gitu, langsung diambil aja tuh. Kenapa? Supaya biar bisa cepat lulus gitu. Atau nanti pas akhir semester bisa fokus untuk ngerjain skripsi aja, nggak terlalu banyak kuliah lagi. Oke, cukup berarti. Terus yang terakhir nih Kak dari aku, pengalaman kakak selama bekerja sebagai lulusan farmasi itu bagaimana? Sangat menarik ya. Itu aku itu dari awal lulus itu aku kerja mulai dari lulus SMK farmasi. Itu pertama kerjanya di salah satu apotek yang ada di mall. Itu tuh tugasnya lumayan besar, dari mulai target, terus juga penampilan apa segala macem. Tapi itu benar-benar nambah pengalaman banget sih. Terus kita kayak mulai kenal macam-macam customer, karena kan kalau di mall kan orangnya banyak kayak yang datang. Terus kemudian aku kerja di apotek, kerja di klinik, ya sangat menarik lah. Itu banyak ilmu baru yang aku dapat, terutama kalau di klinik ya, kita sebagai farmasi itu jadi tahu tentang penyakit-penyakit yang kita nanti di situ tuh kayak bergaul sama dokter, sama perawat, jadi banyak tukar pengalaman, tukar cerita, jadi menarik banget sih. Makasih ya udah jawab pertanyaan aku. Cukup sekian aja. Perkenalkan, nama saya Rifat Badurrahman Akbar dari Prodi Farmasi dengan nomor NIM 07221110. Ini
ini saya akan mewawancarai Kak Trika. Tapi mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Menurut Kakak, pelajaran apa sih yang paling rumit yang ada di jurusan farmasi? Kalau menurut aku pribadi itu kimia ya. Kenapa rumit? Karena kimia itu nanti biasanya kalau di farmasi dia nanti dipisah-pisah, ada kimia medisinal, kimia organik, kimia anorganik, kimia kualitatif, kuantitatif. Jadi kalau menurut aku yang paling ribet itu kimia. Kedua nih, pendapat Kakak pribadi tentang obat-obatan atau kosmetik yang mungkin masih belum beredar di badan BPOM di BPOM itu bagaimana? Untuk pemakaian kosmetik atau obat-obatan yang belum terdaftar atau lisensi BPOM ya. Kalau menurut aku sih kalau emang nggak terlalu butuh banget gitu lebih baik sih dihindari, karena kan kalau kosmetik sama obat itu dia standarnya harus lisensi BPOM. Cuma kalau emang butuh banget perlu banget buat dipakai, sekarang kan udah zaman teknologi ya, jadi browsing cari tahu dulu kalau emang sekiranya aman, nggak apa-apa sih. Oke, ini pertanyaan terakhir. Alasan Kakak masuk ke jurusan farmasi itu kan? Awalnya sih awalnya banget itu sih penasaran aja sih, belum sebenarnya nggak ada minat kayak pengen terus farmasi nih sampai kuliah gitu. Soalnya SMK ya mau ngambil apa bingung, coba deh farmasi kayaknya menarik nih gitu kan. Akhirnya dicoba, ternyata emang seru gitu. Maksudnya farmasi tuh banyak ilmu-ilmu yang kayak di farmasi tuh kita bisa belajar dari mulai obat-obatan, terus juga anatomi tubuh manusia, penyakit, dan itu berhubungan banget sama kehidupan sehari-hari kita, dan kita juga bisa berbagi sama banyak orang ilmu kita, terus bisa ngebantu banyak pasien. Jadi menurut aku menariknya di farmasi itu sih, selain bermanfaat buat diri kita, kita bisa bermanfaat buat orang lain juga. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maureen Stefania Sretop dari Universitas Binawan, kelompok 17. Ingin mewawancari Kak Triken untuk menanyakan hal-hal soal kefarmasian. Saya mulai aja ya. Pertama, saya ingin nanya ke Kak Triken nih. Menurut Kak Triken, kesiapan apa aja sih bagi mahasiswa farmasi yang pertama kali banget nih buat praktikum? Praktikum apa nih? Praktikum sediaan farmasi, iya. Yang paling penting sih buku standar buat prakteknya itu yang paling penting, karena kita pasti kalau praktek sediaan farmasi itu resep ya, itu butuh banget tuh yang namanya buku standar buat prakteknya, terus alat-alat prakteknya, terus sama kalau bisa sih nonton YouTube tuh tentang praktek-praktek itu, karena di praktek itu kan ada alat-alatnya banyak banget kan, kita harus apalin fungsinya apa, terus zat-zatnya juga banyak banget, ada yang berbahaya juga, jadi kita harus kenalin mana zat-zat yang mungkin bisa berbahaya buat kulit kita, sama yang paling penting hati-hati. Pertanyaan kedua nih, pembuatan obat kan terdiri dari berbagai jenis sediaan ya Kak, kayak ada serbuk, tablet, sirup, dan lain-lain. Lalu pertanyaan aku nih, menurut Kakak tuh sediaan apa sih yang saat praktek tuh sulit gitu buat Kakak dibuat? Yang sulit itu salah satunya ada salep. Kenapa sulit? Karena bahan-bahannya itu waktu kita nyatuin itu, kalau misalnya ada pas prakteknya ada yang salah atau bahan-bahannya komposisinya kurang atau gimana, dia bisa pecah salepnya nggak jadi. Atau ada lagi emosi itu kan dia nyatuin air sama minyak ya, itu butuh emulgator. Nah kalau perhitungannya salah itu bisa jadi obatnya pecah, emulsinya nggak jadi, antara lapisan minyak sama lapisan airnya itu dia nggak nyatu, sedangkan harusnya jadi satu kan. Atau di sediaan suspensi itu juga lumayan susah juga sih, itu kan kalau misalnya zat konsistensinya itu hitungannya kita nggak tepat, bisa jadi
gitu ya. Pertanyaannya terakhir nih, menurut kakak mahasiswa farmasi itu harus paham betul gak sih untuk perhitungan dosis maksimum, kak? Iya, harus paham sih, walaupun nggak harus kayak apal semuanya, tapi kita harus dasarnya harus paham. Terus harus ingat obat-obat yang kayak dosis maksimumnya tuh tinggi apa gitu. Karena saat kerja itu pasti kita ketemu kan sama obat-obat yang gitu kan. Nah, kalau kita nggak paham dosis maksimumnya, bisa aja kita misalnya ada kekeliruan penulisan resep atau gimana, terus kita nggak paham, kita juga kasih aja, nanti bisa berbahaya buat pasien. Ya, segitu aja. Makasih ya Kak Triken. Segitu aja dari kita kelompok 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zabina Zulfa Rachmadina Sulistyo dari Prodi Farmasi dengan NIM 0722111036. Ingin memberi kesimpulan atas video wawancara yang sudah saya lakukan sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara kakak menyampaikan pemakaian obat kepada pasien yang masih awam? Kesimpulan yang saya ambil itu, kita harus hati-hati dan care terhadap pasien, terus menjelaskan dengan pelan serta detail. Kalau bisa dicontohin agar tidak salah pengertian, terutama untuk pasien orang tua, dan menggunakan bahasa yang simpel. Untuk pertanyaan kedua, tips dan trik dong kak buat kita anak kuliah farmasi itu. Kesimpulan yang saya ambil itu, memang mulai baru hal baru itu kaget, tapi itu tantangan. Jangan putus asa, tetap semangat, nggak usah terlalu dipusingin, jalanin aja pelan-pelan. Kalau bisa mengambil SKS lebih supaya cepat lulus. Terus untuk pertanyaan ketiga itu, pengalaman kakak selama bekerja sebagai lulusan farmasi itu bagaimana? Kesimpulan yang saya ambil itu, jawaban Kak Triken itu sangat menarik, menambah pengalaman karena Kak Triken mulai bekerja saat lulus SMK, mulai mengenal macam-macam customer, dari yang tua, muda, gampang, sulit, ya pokoknya bermacam-macam customer. Terus banyak ilmu juga yang didapat dari Kak Triken dari pekerjaan lulusan farmasi. Terima kasih. Sekian video kesimpulan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan menarik kesimpulan dari video wawancara saya dengan narasumber Kak Triken. Jadi yang pertama itu kan pertanyaan saya, menurut kakak pelajaran apa yang paling sulit yang ada di farmasi? Maka kesimpulannya adalah kimia, karena nantinya itu kimianya itu dibagi-bagi, bukan hanya kimia dasar saja, nantinya ada kayak seperti kimia biomedik maupun yang lainnya. Yang kedua yaitu pendapat kakaknya sendiri tentang banyaknya kosmetika palsu yang belum terdaftar di BPOM namun sudah beredar di masyarakat. Oke, jadi sebagai masyarakat, kita harus pilih memilih kosmetik. Jadi kita secara nggak langsung harus hati-hati, dan lebih baik kita beli di tempat yang memang sudah terpercaya dan sudah lolos dari BPOM, dan kita bisa ceknya di BPOM ya sendiri. Dan yang ketiga yaitu alasan kakaknya untuk memilih jurusan farmasi. Dari beliaunya sendiri penasaran dan tertarik dengan jurusan farmasi, karena di farmasi nantinya bisa mempelajari obat-obatan, anatomi manusia, dan bisa berbagi tentang ilmunya, yang mana nantinya pastinya bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Sekian dan terima kasih. Halo, jadi di sini aku mau bikin video kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang udah aku tanyain nih ke narasumber. Jadi tuh aku udah dapet poinnya nih dari pertanyaan pertama. Jadi tuh kita sebagai mahasiswa farmasi nih yang baru banget bakal mulai
praktek ya. Kita tuh harus banyak banget cari tahu teori-teorinya dari buku, atau kita browsing-browsing gitu kan dari buku-bukunya, contohnya kayak Farmakope, Formalium Nasional, gitu-gitu bukunya salah satunya ya. Jadi itu pas kita praktek nanti tuh, jadi tuh kita udah bisa tau lah teori-teorinya sedikit-sedikit gitu kan. Jadi udah ngerti gitu. Yang kedua tuh kan aku nanyain soal apa sih praktek yang sulit menurut kakaknya. Kata kakaknya sih ada salep, emulsi, sama suspensi. Jadi tuh kita sebagai mahasiswa farmasi harus banget teliti guys waktu praktek gitu kan. Kayak kita harus bikinnya homogen, mengikuti resep yang ada, terus perhitungannya juga nggak boleh salah, karena kalau perhitungannya salah tuh katanya tuh jadi sediaannya atau hasilnya tuh nggak bakal sempurna gitu, nggak jadi gitu. Untuk yang poin ketiga, kan aku nanyain soal kayak mahasiswa farmasi tuh harus banget hatam nggak sih atau bisa dosis maksimum. Kata kakaknya ya nggak mesti harus semuanya sih, tapi tuh kita harus paham ya dasar-dasar teori dari perhitungan dosis maksimum. Jadi kita harus ngerti dasar-dasarnya, harus bisa paham gitu cara menghitung dosisnya, karena nanti saat dunia kerja kita juga pasti ada itu kepake gitu kan. Jadi kesimpulan dari aku untuk pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain ke narasumber itu aja. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja bisa antar kan nanti kan kayak di split lu langsung ngomong saja, langsung aja kita ke wawancara gitu. Kita kan mewawancarai Ya pakai gitu tuh. Kita akan mewawancarai Katriken dari Apotek Vanida. kita akan mewawancarai Ini gue udah posting. Katriken dari Apotek Vanida tentang farmasian dan gitu aja. Oh iya. Tiga. Kita Yuk, 1, 2, 3. Kita akan mewawancarai Katriken.
Bye.